Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mukjizat. Program Mukjizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kami percaya bahwa saudara sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, janganlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi kita harus saling memberkati supaya kita memperoleh berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudara sekalian, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan berbuah roh di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai buah-buah roh dalam hidup kita, maka kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saudara, sejak awal saya tidak mau melayani. Baca Alkitab pun tidak mau. Maka itulah kalau saya dipilih Tuhan, kalau enggak mau ikut Tuhan. Saya orang aneh sama Bapak, saya orang nolak melayani. Saya ingin hidup santai, saya enggak mau melayani. Prinsip saya enggak suka saya tinggal, maka perlu ada paksaan. Kita baca ayat ini gambarkan apa? Yaitu sebelum baca Alkitab, saya sudah baca ayat ini, yaitu Yesaya 45, 1-3. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Demikian. Ayat ini gambarkan orang yang diperintah Tuhan. Maka digambarkan Kores itu orang kafir, yaitu Iran sekarang, itu Babylon, yaitu kaisar di sana. Tapi dia kaisar yang murah hati, digambarkan jajah dari Inggris sampai ke Asia. Tapi dia punya sifat baik, dia selalu membangun yang dijajah. Maka itulah dia dipilih Tuhan bangun Bait Allah di Yerusalem. Sekali lagi, Kores bukan, yaitu yang bangun Bait Allah Yerusalem. Maka ada perintah Kores kalau tidak ke sana, ke Yerusalem, maka yang paling dihormati orang di luar, yaitu di tanah Yudea, maka namanya Kores disanjung, karena dia bangun Bait Allah. Maka Anda perhatikan bahwa ternyata apa? Orang kafir bisa dipilih bangun Bait Allah, orang kafir dikasih kelihatan perintah Tuhan. Orang kafir jadi kalau saya sebut apa? Kores orang kafir tapi dia orang pertama dijanjikan Tuhan pesta bersama Abraham, Iskak, Yakub. Jadi banyak orang kafir yang baik hati dipilih Tuhan. Maka orang yang kafir tapi baik hati juga diselamatkan dipilih Tuhan. Tapi yang utama yaitu bahwa kalau Anda terima perjamuan tubuh darahnya, dikatakan Anda hidup kekal bangkit. Di Yohanes pasal 6.
Artinya apa? Tuhan mengatakan bahwa kalau terima tubuh darahnya akan bangkit kejaman, maka konsep itu ada penguburan, kebangkitan. Jadi memulai, artinya harta teman. Kenapa? Satu orang bertobat, berlaksa malaikat sukacita. Jadi artinya apa? Artinya betapa pentingnya waktu Anda dikubur. Yaitu jaga hidupmu, bertobat hidupmu. Sekali lagi, kalau saya tekankan karena banyak orang nggak ngerti bahwa perbuatannya melekat. Melekat di kuburan, melekat kebangkitan. Baik, satu ayat diperhatikan sekali lagi, ayat 1. Baik, perhatikan ayat tadi dikabarkan apa? Yaitu ayat 3. Yesaya pasal 45 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 55, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Berkat Allah, konsep Allah. Orang itu mati dikubur. Tapi kalau waktu hidupnya menerima tubuh Yesus, dikatakan dikubur akan bangkit. Yesus mengatakan apa? Akan jadi mempelai. Sekali lagi jadi mempelai. Jadi kalau Anda menerima tubuh Yesus per jam kudus, maka Anda dikubur sebagai mempelai. Mempelai itu apa? Anda perhatikan bahwa akan bangkit ke zaman kapan-kapan seperti mempelai. Jadi Isa 45 waktu pertama saya membaca ayat saya nggak punya iman, saya nggak percaya. Maka itulah Isa 45 nggak berapa, ternyata apa? Yaitu bahwa Anda itu harta terpendam. Nggak ada. Yesus katakan apa? Lebih dari dunia bisnya satu orang tobat. Maka itu kalau Anda perjaman susu zaman akhir, maka Anda harta terpendam. Dengan menerima tubuh darahnya, maka Anda bangkit. Jadi mempelai Yesus, kalau di pakai center nama Tony, bapaknya meninggal. 83 tahun mati dikubur. 7 tahun. Waktu mau dipindahkan, dia tetap fresh mempelai. Nggak rusak. Udah saksi di TV, tidak rusak. Jadi luar biasa, kenapa? Konsep Allah itu ada kebangkitan. Maka orang dikubur, Ibu Ongki 7 tahun. Dikubur 3 mau dipindah jadi satu dengan suaminya. Dibuka tetap fresh. Itulah sudah saksi di TV. Jadi berarti apa? Betapa penting tubuhmu bangkit jadi mempelai. Maka jaga hidupmu perbuatan lekat pada tubuh kita. Kita jaga tubuh kita hidup suci. Kita baiklah agar kita hidup suci, agar Anda yaitu bangkit seperti mempelai. Konsep Allah yang terima tubuhnya darahnya. Yesus pernah berkata apa? Tubuhku sebelum dikubur dikasih minyak. Persiapan penguburan. Tuhan ngajar di situ. Jadi sekali lagi bahwa betapa pentingnya kebangkitan untuk jadi mempelai. Anda akan kapan-kapan jadi mempelai dengan kuasa penyaurapan dan perjamuan suci. Shalom Bapak Ibu, nama saya Hilda, suami saya Surya. Kami ingin menyaksikan kuasa mujizat Tuhan atas bayi kami, yang mana tanggal 12 April tahun 2014. Dokter sudah vonis dia tidak berkembang.
tidak berkembang dan beratnya saya kehamilan 34 minggu, beratnya hanya 1,3 kilo. Nah, dan dia kepalanya juga katanya kecil, jadi akan ada kelainan di otak. Dan semua ini beda-beda, tangannya, kakinya, semua, bahu semua ukurannya lain-lain. Beda-beda ya. Seperti usia, ada yang usia 8 minggu, ada yang usia 10 minggu, padahal tepatnya saya sudah hamil 34 minggu. Jadi udah berantakan. Nah, waktu itu tanggal hari Sabtu setelah vonis dokter, paling lama 1 minggu bayinya pasti mati. Karena tidak berkembangnya itu sudah hampir 1 bulan lebih. Nah, setelah itu kami di tengah keputusasaan kami bingung. Akhirnya suami saya ingatkan kita punya Pak Pariaji, gereja yang punya penuh kuasa, penuh mujizat. Kita kejar Pak Pariaji. Hari Minggu saya kebaktian di Nias, di Kelapa Gading Nias. Saya minta doakan Pak Pariaji. Pak Pariaji memberikan saya minyak urapan dan perjamuan kudus. Dan Pak Pariaji nubuatkan bayimu tidak mati, bayimu pasti bangkit. Nah, setelah itu saya ditelepon dari rumah sakit, saya bilang saya tidak mau keluarkan gitu, biar saja, saya yakin anak saya pasti hidup. Nah, hari Selasa saya ke dokter kembali dan periksa, ternyata berat badannya sudah bertambah dari 1,3 jadi 1,8. Puji Tuhan. Itu hari Minggu Pak Pariaji doa. Ya, hari Minggu Bapak doakan kasih perjamuan kudus, minyak urapan, urapan, dan nubuatan Pak Pariaji bahwa anak saya tidak akan mati, saya pasti bangkit. Nah, setelah itu hari Selasa saya periksa ke dokter 1,8 kilo sudah naik. Berarti kan dia sudah berkembang. Nah, setelah itu saya imani, saya berdoa terus saya setiap ada Bapak saya minta minyak urapan. 3 minggu kemudian saya melahirkan, beratnya 2,4. Ada diobservasi semua mata, telinga gitu. Karena ada riwayat nggak bagus, jadi dokter semua rumah sakit badannya periksa. berantakan dulu ya gitu ya. Maksudnya nggak sesuai ya. Betul. Ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu gitu. Iya, betul. Setelah itu diperiksa semua sampai otaknya diobservasi semua bagus. Dan ternyata dia benar-benar luar biasa, nggak pernah sakit. Batuk, pilek, panas aja nggak pernah. Sampai ini kadang-kadang serumah kita udah sakit, dianya nggak sakit. Dokter juga bilang ini mujizat luar biasa. Mujizat kalau tidak ada tidak mujizat nggak akan bisa hidup. Mati karena vonisnya mau mati ya. Iya. Vonis dari dokter itu yang waktu saya pergi terakhir hari Sabtu, dokter sudah bilang paling lambat hari Jumat bayi ini pasti mati. Pasti mati. Nah, kalau mau dikeluarkan hari Rabu, Selasa atau Rabu paling lambat. Nah, itu masih kondisinya dimasukkan ke NICU 50%. Itu juga 50%. Iya. Gitu Pak Dok. Iya, jadi karena dengan kelainan pasti mereka akan membesarkan si bayi di luar. Itu biasanya masuk inkubator, ya. Masuk di NICU, bukan perawatan bayi biasa, yaitu NICU, neonata intensive care unit ya. Jadi khusus. Itu kalau biaya sehari itu paling kurang 10 juta. Iya. Kalau masuk NICU, ya sangat besar ya biayanya. Karena hampir semua itu pakai alat-alat ya, termasuk alat bantu nafas, pasang infus, terus di monitor ketat. Itu, kalau begitu bisa berapa hari Pak Dokter? Itu bisa berbulan-bulan Pak Dolo. Iya. Dan 2 biasanya bulan. kalau sembuh itu cacat. Waduh. Iya. Vonisnya sering cacat karena gangguan perkembangan otak. Ya. Nah kalau 10 hari itu perkiraan aja 10 juta. Biasanya bisa membengkak ya. Kalau 15 juta ya 150 juta. Itu 10 hari belum pasti. Ya. Kalau dia masuk 20 hari ya itulah. Iblis bilang hanya untuk mencuri. Nah, mencuri ya. mencuri ini minyak dan anggur ternyata terpelihara sempurna. Amin, Saya amin. sehat sempurna. Amin. Ya. Dan lahir akhirnya sempurna Bu ya. Nggak meninggal, maksudnya nggak mati ya. Syukur ya ada Bersyukur sekali, kami sangat bersyukur. Tuhan begitu baik ya, melalui Pak Pariaji, juga perjamuan kudus, minyak urapan. Yesus ngajar soal tanda orang dipilih Tuhan. Jadi ada tandanya soal. Sirinya ada kuasa dan mujizat. Baik kita baca sini yaitu Matius 11, 1-6.
Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian. Tuhan memberi tanda kepada orang yang katakanlah dipilih Tuhan. Pertama, ada tanda orang mati bangkit. So. Biasa, demikian orang mati udah banyak. So. Karena apa? Saya cinta pada sesama. So. Tapi yang utama cari kerajaan surga. Kemudian apa? Orang lumpuh berjalan. Di tempat ini pernah Ibu Eli, so. Mamanya Dokter Daniel. Lumpuh, kursi roda, kanker lagi. So. Saya bilang, saya buka satu pot ini di kantong saya. Langsung, karena sudah umur 9 bulan. Ibu Elvi, minggu depan datang, nggak pakai kursi roda. Minggu depan tidak kanker tumor sebelah. Dan ibu minggu depan saksi di TV. Saya langsung bilang, minggu depan Ibu Elvi, minggu depan datang bersaksi, tidak lumpuh pikun, tidak kanker. Saksi TV. One big. Kan luar biasa. So, Bapak saya ngomong itu, maka kalau kusta ditahirkan karena zaman sekarang sakit kusta seperti kanker tumor itu suatu kutuk. Berjuang kan Anda tidak kanker, tidak tumor, tidak kusta. Maka dikatakan orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Saya dapat kepada Anda, sudah banyak bayi-bayi mati saya nubatkan sampai ke Australia. Saat ikut telepon, Anda boleh tanya Pendeta Ibrahim. Putrinya keguguran. Saya minta HP Pak Ibrahim telepon ke Vera. Saya suruh keluar, kirim minyak. Tidak keguguran. Jadi betapa harus orang dalam Tuhan. So. Harus percaya, mulutnya ada kuasa. Tapi jangan urusan ibu, jangan zina cabul. Mari kita Anda dasar. Cari kerajaan surga. Anda tidak sakit, tidak miskin, Anda kenyang. Kami doa agar Anda semua, keluargamu, keluargaku, Anda semua bila Anda cucu, dijanjikan firman Anda akan di surga, punya rumah di surga. Kami doa agar Anda dan saya datang di surga. Amin. Mari kita doa. Siapapun yang perhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami ingin nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua, yaitu bagi bangsa kami, agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita. Agar bangsa kami tetap berpegang pada, yaitu Pancasilais, nasionalis, agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10 bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita telah berdoa bersama. Imani saudara sekalian, doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda yang sakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di layar TV saudara tertera nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Saudara, marilah kita hidup di dalam kekudusan Allah dan hidup sebagai pelaku daripada firman Tuhan. Sekian program Mukjizat ini, sampai jumpa pada program Mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari